Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin fi bil junubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نعوذ تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفاق والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله الهدى على خير اتباع مرضاته وقربه وثوابه سبحانك خالق النور أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita semuanya masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa hadir majlis maulid, bisa hadir majlis zikir, bisa hadir majlis ta'lim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Pak Mas Bu, karena kita akhir-akhir ini masih tertimpa musibah fitnah COVID-19 ya. Mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar cepat-cepat mengangkat itu semuanya, supaya pulau panjenengan sedaya di tempat manapun nek pengajian aman, nek pengajian rapate repot. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun ngapunten niki nek saged panjenengan sedaya nek malam Selasa mbekto masker dibekto, nek misalkan panjenengan urung pengen nganggo digawa bae. Mbok menawa nggih, bok menawa onten rahasia napa-napa kan eman-eman mungkin bok dibubarakan. Nek dibubarakan mungkin boten saged ngaos lagi, tidak bisa ngaji lagi eman-eman. Karena kesempatan kula panjenengan tasih dimuliakan nang Gusti Allah, diparingi wekdal, diparingi tempat, diparingi waktu, bisa hadir majlis zikir bareng maos Ratibul Haddad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, itu zikir yang sangat luar biasa. Ratibul Haddad itu kalau kita mau istiqomah, kata Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin Ainul Tarim dulu itu, beliau mengatakan nek kita istiqomah membaca Ratibul Haddad, insya Allah kita apa? Tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ratibul Haddad. Makanya panjenengan nek kepengin maka kasih pertama, terus nek semangat melu baca aja mudah dewek baca Ratibul Haddad. Nek di sini sudah terbiasa, insya Allah nanti di rumah terbiasa. Nek bisa, nek mau Ratibul Haddad aja kurang kene toh. Mau Ratibul Haddad panjenengan nang omahnya baca bar maghrib niku. Karena waktu yang sangat mulia itu bainal maghrib wa isya itu kata Imam Al-Idrus, kunus ma bainal maghrib wal isya. Waktu yang sangat berharga, lebih berharga dari harta karun, dari berlian, dari emas, dari harta yang begitu mahal, berharga di mata kita, itu lebih berharga waktu antara maghrib dan isya. Waktu maghrib dan isya, waktu yang sangat singkat, mungkin 1 jam. Maka diisi dengan zikir, diisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk sangu kita. Biasanya kita orang-orang saleh, orang tua kita dulu sampai sekarang mengajari kita nih waktu maghrib karo isya itu diisi dengan apa? Dengan 2 hal tok. Pertama, tadarus baca Al-Quran. Nek bisa nang baca Al-Quran, anak bojo istri ini dikumpulkan mau tadarusan selembar dibaca serai singkat. Engko bojone ngawaken, bojone baca, suamine sing lanang kare ngokaten seperti itu. Kemudian setelah tadarus Al-Quran diteruskan dengan membaca rotib. Terserah Ratibul Haddad, Ratibul Atas atau Ratib yang lain. Nah seperti itu. Kalau kita istiqomah suatu, insya Allah kata Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin, itu tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Karena wirid yang ada dalam Ratibul Haddad itu semua datang dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sangat dianjurkan semuanya. Itu tidak ada yang bid'ah, tidak ada yang haram, fitnah, tidak ada. Semua warid lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, keuntungan kita kesempatan ini kasih diparingi wekdal mbok menawa mugi-mugi mau sih kula panjenengan orang menangi zaman sing ibadah dilarang, pengajian dilarang, kumpul zikir, kumpul salat jamaah dilarang, mugi ampun menangi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum datang misalkan mbok menawa
waktu seperti itu, ini kesempatan pilih. Sekarang ini kesempatan yang sangat langka ini. Atau mungkin kesempatan kita tidak ada dengan apa? Dengan ajal kita. Hadir di majlis dimanapun. Sing penting majlis tersebut, kumpulan tersebut, zikir menyebut nama Allah, sholawat bukan jadi Muhammad SAW, pengajian sing diisi dengan apa? Supaya kita semakin taat kepada Allah Ta'ala, semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengajian yang tidak diisi dengan itu jangan didatangi. Misalkan pengajian di sini kurang ngucap cerita fitnah, atau pengajian di sini ghibah, menyebutkan nama ini fulan ini jangan dihadiri. Tapi pengajiannya apa? Yang kita kalau hadir pulang dari situ, hati kita semakin dekat kepada Allah, hati kita semakin cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sangat mulia. Mudah-mudahan semuanya hadir, mudah-mudahan tidak pulang dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan hati kita dipenuhi cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang akhir zaman ini, harta yang paling berharga yang kita harus cari apa? Mahabbah, cinta sungguh-sungguh terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selamat. Kalau panjenengan karatose bukan ahli ibadah sing luar biasa, ibadah alhamdulillah ibadah wonten, tapi enggak yang seperti mereka orang-orang mulia. Baca Quran yang enggak seperti mereka, baca zikir yang enggak seperti. Tapi nopo? Kita cari nopo? Kesempatan yang mungkin semuanya ada kesempatan. Nopo? Bisa hati kita dipenuhi dengan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kemawon. Nek kula panjenengan meninggal dan hati kita penuh dengan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW sungguh-sungguh, maka insya Allah kula panjenengan akan menjadi orang yang sangat mulia. Ini kemawon. Karena apa? Nek sudah cinta, maka panjenengan mesti tekan. Nek wong sing hatinya terikat ada hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti tatkala kita mau dicabut nyawanya, sakratul maut, minimal Rasulullah itu akan datang untuk nolong kita. Karena waktu yang paling genting, paling berbahaya manusia itu tatkala sakratul maut. Karena tatkala sakratul maut itu setan itu akan menggoda dengan penuh tenaga. Terakhir itu, gasnya dikencangkan di situ. Akan datang mungkin berwujud orang tuanya, keluarganya, leluhurnya, semua orang yang dikenal, supaya apa? Supaya menjerumuskan dia tersebut. Tapi kalau datang Nabi Muhammad SAW, setan tidak bisa menyerupai. Nah, kita bermimpi Nabi, mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Bermimpi atau melihat secara contoh, itu sungguh bermimpi bisa melihat Nabi. Itu sungguh yang kita lihat dalam mimpi itu sungguh-sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan tidak mungkin bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tergantung kita, keadaan kita, kecintaan kita terhadap beliau, kedekatan kita terhadap beliau. Ada kalanya kita melihat hati kita tahu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wujudnya seperti wujud guru-guru mulia kita. Misalnya kita melihat hati kita mungkin di mimpi kita, mudah-mudahan kita di hati kita meyakini saya melihat berjumpa Nabi Muhammad SAW, tapi serupanya seperti rupa guru mulia Al-Habib Umar misalkan. Itu bisa juga seperti itu. Tergantung kita, kecintaan kita, kedekatan kita, dan betapa memuliakan kita terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita istiqomah, kesehatan, waktu luang, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat fitnah yang sedang menimpa umat ini akhir zaman ini. Kita hidup di akhir zaman, hidup di zaman penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan kita, anak istri kita, keluarga kita, dan orang kita cintai, jemaah semuanya mudah-mudahan dijauhkan, dilindungi dari fitnah akhir zaman, dari fitnah ahli zaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala wa nabihi wa bi ulumi fid darin amin. Kita teruskan masih hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra. Belum selesai kita. Kalau kita menceritakan beliau jadi bisa berjam-jam bisa. Cuman tidak mungkin kita menceritakan ini terus terlalu lama, nanti waktunya tidak bisa menambah lagi. Nih, hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Rasulullah bersabda, "Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'an bulasanan marah." Sungguhnya Jibril mendatangiku mengajak untuk mudarasah, baca Quran, simakan bahasa ini. Malaikat Jibril baca, Rasulullah SAW mendengarkan.
Rasulullah SAW mendengarkan, membaca, malaikat Jibril membaca. Itu setiap tahun datang seperti itu. Pada bulan Ramadan khususnya malaikat Jibril. Setiap tahun itu Rasulullah SAW. Karena apa? Untuk itu kita dianjurkan seperti itu, naik baca Quran, naik barang itu berkah itu banyak. Naik baca Quran supaya apa? Kita tahu tatkala baca kita kadang salah, kadang benar. Naik baca seperti itu, kalau kita salah bisa dibenarkan. Tapi naik kalau kita baca sendiri, tidak pernah salah nanti. Karena benar kafe aku baca ini. Karena apa? Tidak ada yang benarkan. Padahal dia baca ini masih banyak salah ya. Tapi karena nggak ada yang dengerin, ya Bismillah, nggak tahu ini yang dia baca. Wa innahu aradunil am maratin wa inni la ara al ajal illa qad iqtarab. Dan sesungguhnya dia, malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, mendatangiku tahun ini 2 kali. Nah, tipe tumben nih Ramadan. Sebenarnya Rasulullah SAW semasa hidup beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril itu lebih dari 100 atau 124 ribu kali, atau Pak? Lebih sering banget Rasulullah SAW. Paling sering Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Paling sering. Ini malaikat nabi-nabi yang lain mungkin berapa ratus, berapa ribu. Dan Rasulullah SAW ribuan, ratusan ribu bahkan didatangi oleh malaikat Jibril, membawa wahyu, membawa kabar gembira, membawa ini, membawa itu. Seperti ini apa? Seperti ini Sayyidah Fatimah Zahra dikatakan sebagai apa? Sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin semua wanita, semua alamin. Dari siapa? Dari Rasulullah, dari Allah lewat malaikat Jibril, datang lewat malaikat Jibril. Ya, biasanya malaikat Jibril mendatangi kajian Nabi Muhammad SAW itu wujudnya berubah-ubah. Tapi paling sering beliau itu menyerupai salah satu sahabat yang sangat bersih, sangat tampan, namanya Dihyah Al-Kalbi. Ini salah, bersih, putih, orang yang bagus, api dalam wujud seperti itu. Ada kalanya beliau itu dalam wujud yang sempurna asli gitu. Rasulullah pernah melihat, kepengin melihat. Mereka Jibril tidak bisa nolak. Naik kajian Nabi Jaluk mesti ya. Kenapa? Kekasih Allah. Mereka Jibril tidak berani. Permintaan Rasulullah ditolak, tidak berani mereka Jibril. Itu mereka Jibril. Nah kita sering nolak permintaan kajian Nabi apa buatan? Sering ya Allah, jangan kita ini simpan mereka Jibril biar gelembok nyakiti hati ini kajian Nabi. Demi kita ya Allah sering banget nyakiti hati ini kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin mawon kula panjenengan diperbaikan Gusti Allah, mungkin terus nyenengaken hatine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Kanjeng Nabi wis seneng, ridhone Gusti Allah langsung mengalir. Niku ridhone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum, Masya Allah. Karena apa? Setiap minggu kita, setiap malam Kamis, setiap malam Kamis, kalau ada Selasa, Kamis atau Jumat itu, setiap amal yang kita amalkan akan dilaporkan untuk Rasulullah SAW. Dilihat, nek umatnya berbuat taat, Rasulullah bersyukur alhamdulillah. Nek kita bermaksiat Kanjeng Nabi jaluk ngapura, ngokulo panjenengan ini Gusti Allah ampuni umat saya. Eman apa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Patut apa beliau paling dicintai oleh kulo panjenengan? Patut. Karena manusia yang paling menyayangi kulo panjenengan iku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kulo panjenengan berbuat salah sepisan pindho mungkin di ngapura, ya wis ora papat ngapura. Ping 3 ya wis terakhir. Ping 4 ya wis ora bisa. Tapi Kanjeng Nabi setiap saat beliau memintakan ampun untuk kulo panjenengan. Luar biasa. Niki, beliau mengatakan tahun ini malaikat Jibril mendatangi saya 2 kali sesungguhnya dan saya merasa ini berarti ajal saya sudah dekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf annalaki." Maka kamu sabar wahai putriku Sayyidah Fatimah dan takwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling pertama, paling disip ngikuti saya, nyusul saya. Siapa? Putri tercinta beliau Sayyidatina Fatimah Zahra. Yang nyusul paling pertama dari keluarganya adalah beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Karena apa Sayyidah Fatimah ditinggalkan Nabi, suara uripe, suara tenang, suara orang enak. Nang dunia kin ada orang yang paling beliau cintai sudah nggak ada gimana? Nek kula panjenengan anak saudara sedulur kanca wis orang anak rasanya piye? Sepi ya, sepi, ada sesuatu yang hilang. Nah, Sayyidah Fatimah seperti itu, tinggal Rasulullah SAW nggak kuat. Dan sahabat yang lain semuanya sama seperti itu.
tatkala ditinggal oleh Rasulullah SAW, mereka sedih. Ada yang kepengen minta, ya Allah putakanlah mata saya. Karena apa? Nggak kepengen melihat selain melihat Rasulullah SAW. Memang mata ini bisa melihat kanjeng Nabi, kok nggak melihat wong sing liyane. Emang anak sing jaluk nanti dibutakan matanya. Hadis sahabat. Dan Sayyidina Bilal, tatkala beliau sakit, yang sakit mau meninggal, beliau tuh kan sakit, istrinya yang menemaninya mengatakan, ya kurba, ya celaka kita, sedih kita akan ditinggal oleh Sayyidina Bilal, seolah suami saya jawab, ya terba, alangkah bahagianya. Beliau mengatakan apa? Alangkah bahagianya besok saya akan berjumpa dengan Muhammad wa Hisbah, dan Nabi Muhammad dan para sahabat. Itu sahabat tatkala meninggal tuh senangnya satu tok, kepengen kejumpa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepengen kumpul, kepengen urip bareng karo Kanjeng Nabi terus. Para sahabat seperti cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tatkala beliau itu bernafas itu sampai di samping itu bisa mencium bau daging kebakar, kayak ati dibakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya kenapa, apakah kau sakit? Enggak, rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul meninggal, beliau udah rindunya enggak kawan. Jantungnya, hatinya sampai kebakar, sampai kosong. Saking rindune terhadap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kapan kita bisa memiliki hati kita merasakan rindu yang seperti itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan? Mudah-mudahan tidak lama lagi kita semuanya dipenuhi hati kita cinta dan rindu terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini kula panjenengan atine wis isine cinta rindu terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kehidupan kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik. Yang diingat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nek us cinta dan Nabi, cinta dengan Allah, ora us ngurusi dunia merek dewek. Ora usah khawatir. Itu hanya itu. Kemudian diriwayatkan waktu Fiat Zahra, dan Sayyidatina Fatimah Zahra meninggal radhiyallahu anha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sittati asyhur lailatul thulatha. Beliau Sayyidatina Fatimah Zahra meninggal setelah 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Tuh, malam Selasa di bulan Ramadan tahun 11. Karena Rasulullah SAW meninggal tahun 10 ya. Nah ya. Terus Sayyidah Fatimah meninggal tahun 11-nya. Karena jadi diangkat 40 tahun. Dia hitung hijrah dari Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah. Tahun hijrah dimulai dari situ. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun dakwah. Jadi 10 tahun. Nah Sayyidah Fatimah Zahra tahun ke-11. 6 bulan ditinggalkan Nabi, nyusul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ghassalaha Ali wa Asma bintu Umais, dan yang memandikan beliau adalah Sayyidina Ali suami beliau dan Sayyidah Asma binti Umais. Wa kanat awsatha bidzalika, karena apa? Sayyidah Fatimah sebelum meninggal beliau mewasiatkan pada Sayyidina Ali dan saya kepengen dimandikan engkau ya suamiku ya Ali dan Asma. Singkon ngadusi Sayyidatina Fatimah Zahra itu di dalam wasiatnya. Nah, kita disunahkan ini sebelum meninggal itu nulis wasiat. Nah, kita guru-guru kita, orang tua kita, salaf kita, itu mereka setiap itu mesti dua wasiat. Ditulis ada wasiat, satu kertas wasiat selalu ditaruh di bawah bantal. Mbok menawa meninggal. Orang-orang saleh seperti itu. Nek kula panjenengan ikut mereka apa? Nulis wasiat. Nek wasiatnya apa? Aku nek meninggal tolong apa gitu. Tapi sing apik-apik wasiatnya. Aja sing ora apik-apik. Awalnya sing nyeleneh gitu. Wasiat apa? Aku nek meninggal tolong aku tuh nakalung rantai gini. Aku nek meninggal tolong dikubur nanti gitu. Sing apik-apik. Nek orang soleh wasiat saya kalau meninggal tolong ini saya punya harta tak simpan, sedekahkan tolong diatikan. Untuk orang-orang miskin, tolong baca Al-Quran 30 hadiah untuk saya seperti itu.
Nah, karena sebuah riwayat mengatakan, orang guru kita mengatakan, nah kita meninggal tidak nulis wasiat, nanti arwah kita nggak bisa ngomong. Di alam arwah nggak bisa ngomong, meneng baik. Berarti bisa kada, bisa ini meneng. Karena apa? Tidak nulis wasiat. Nah, mulai pulang dari sini nulis wasiat. Nanti, ya. Menawa wis umurnya wis kudu ngene tok monggo. Tulis wasiat ditaruh di bantal. Wasiatnya sing apik, aku tulung nek wasiatkan nek saya sholat meninggal, tulung sing nyolati ini. Tolong saya diberikan ini saya punya rezeki, tolong dihadiahkan Pak. Saya tolong bacakan Yasin selama seminggu. Nah, ahli waris kalau ada wasiat harus dipenuhi selama tidak di luar kemampuan. Nah, di luar kemampuan ya angel, tolong wasiatnya belum. Nah, aku meninggal tolong dikubur 6 bulan. Gak usah dipenuhi, gak apa-apa, karena itu di luar kemampuan. Atau nih saya meninggal tolong dikubur di tengah kali, ya nggak bisa dikubur ya. Ya gitu. Wasiat sing gampang, sing bisa dilakoni nang keluargane. Saya wasiat ini, saya punya kain kafan yang saya selalu saya duduk di situ baca Al-Quran, saya kafani dengan itu. Itu misalkan seperti itu. Dan orang-orang soleh itu sebelum meninggal mereka menyiapkan kain kafan. Setiap ditaruh di lemari, ini buka lemari buruk kain kafan aku, bok meninggal. Biar inget selalu. Itu ngomong soleh, nek kalau panjenengan beti ya. Nek mori mori. Padahal orang ngomong soleh nyimpen itu untuk kain kafan mereka. Supaya Pak selalu ingat ini, ya Allah. Ini kain kafan yang aku pakai untuk terakhir ini. Karena harta yang dibawa itu kain kafan tok orang terung lembar. Wong wadon 5 lembar. Tok ditulis. Lambi sing regane atusan ewu jutaan digawa ora? Ora bakalan ditinggal. Nek sampeyan biasanya wong wadon iki to karepet lambi sing larang-larang. 500.000 juta. Nek meninggal ora bakal disuwet aku tulung di apa jenenge dikafani karo lambi aku sing kae sing regane juta. Ora di nang ahli waris ora oli. Dan enggak boleh. Itu berharga enggak boleh diambil dibagi waris. Yang disiapkan apa? Kain kafan saja. Ini guru mulia kita, almarhum Al-Habib Mungdir, dalam sebuah keterangan itu beliau itu meninggal di kain kafan yang beliau itu jadikan sajadah. Kain kafan disimpan, ditutup dengan sajadah, selalu beliau sholat di situ. Nah, ada Habib Umar sholat di situ. Dan terakhir sebelum meninggal beliau itu apa? Mengatakan pada anak istrinya, anak istriku ciumi apa itu sajadah karena Rasulullah SAW berusaha di situ. Akhirnya apa? Wasiat dikafani dengan kain kafan yang ada di bawah sajadah. Selalu kain kafan yang beliau jadikan sholat, baca wirid, sholawat kepada Nabi, nangis pada Allah di situ. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mughdal, orang Hadramaut Doan itu, beliau bikin liang lahat. Apa cerita? Tahu liang lahat? Ruangan ngubur jenazah. Dia bikin di pinggir rumah, dibikin sebelum beliau meninggal, dan setiap hari beliau baca Quran di situ. Baca Quran khatam berapa kali di situ? Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, dan ribuan kali, ratusan kali bahkan. Ditanya oleh tetangganya orang yang melihat, ya Habib, kenapa antum melakukan hal seperti itu? Karena itu nanti untuk jadi rumahku yang terakhir di situ. Biar apa? Saya baca Quran di situ, biar nurnya turun di situ, berkahnya di situ, biar saya nanti terpati kubur di situ, saya merasakan enak punya rumah yang sudah dibaca ratusan ribuan kali, ratusan kali. Kepengen apa tak sampai? Yang kepengen mana kuburan gak pesan panjang kita baca Quran itu. Bagus. Kenapa? Kalau orang membaca Al-Quran itu nurnya akan dilihat oleh penduduk langit. Rumah yang saya dibaca Al-Quran itu penduduk langit, para malaikat itu akan melihat paling bercahaya. Dulu Habib Umar pernah bercerita ada seorang alim ulama namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dan beliau punya paman namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Sunan Taufik, kitab itu. Dan kitab itu Majmu' itu ada beliau. Habib bercerita Habib Abdullah ini melihat di kampungnya di sana di Hadramaut, namanya Kampung Masilah itu, rumah-rumah orang-orang biasa. Tapi ada satu rumah beliau melihat dengan mata batin beliau karena beliau seorang soleh, hatinya bersih, melihat ada rumah paling bercahaya, mengeluarkan nur.
Kemudian dicari rumah siapa ini? Rumah keponakan saya. Keponakan dia itu adalah Habib Abdullah bin Umar Biaya, keponakannya dia. Ditanya, ya Abdullah, apa yang kau lakukan di rumahmu? Kok bisa bercahaya seperti itu? Rumah kamu di antara rumah-rumah di sini, rumahku paling yang bercahaya, paling terang, paling luar biasa. Beliau bercerita, oh mungkin rumah saya sering saya baca Al-Quran. Oh berapa kali kamu khatam? Setiap khataman saya di rumah. Tapi ini ada ruangan bercahaya, tapi ada ruangan lebih bercahaya lagi. Dan ada kamar saya lihat cahaya paling terang. Oh di ruang ini saya menghatam Al-Quran bersama keluarga. Kemudian di kamar ini jadi apa? Rumah beliau ada berapa kamar, sama beliau setiap kamar itu beliau khatam Al-Quran di situ. Rokok kamar depan khatam Al-Quran, kamar tengah khatam Al-Quran, kamar anaknya itu khatami kabeh, khatam Al-Quran semuanya. Beliau mengatakan bahkan setiap tangga rumah di rumah saya ini, rumahnya kan tingkat orang khatamut, tingkat-tingkat, setiap tangga di situ saya khatam Al-Quran di situ. Hebat apa? Bagaimana tidak mungkin rumahnya bercahaya? Dan itu yang paling bercahaya itu ya paman, itu kamar saya ratusan kali khatam Al-Quran di situ. Itu. Rumah-rumah orang mukmin, ciri-cirinya rumah orang mukmin sebenarnya seperti itu. Diramaikan dengan Al-Quran, diramaikan dengan ratib, diramaikan dengan salawat. Seperti itu rumahnya orang-orang mukmin. Bukan rumahnya orang mukmin diisi dengan apa yang tidak bau, ya tidak bagus, diisi dengan hal-hal yang membuat kita lalai saja. Tetapi rumahnya orang mukmin diisi dengan baca Al-Quran, diramaikan dengan bacaan sholawat, diramaikan dengan baca ratib, istighfar, tahlil, dan setelah itulah rumah-rumah orang mukmin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Beliau meninggal di bulan Ramadan. Kemudian memandikan adalah Sayyidina Ali dan Sayyidatina Asma. Wa kana Rasulullah bidzalik. Wa qalat laha tatkala sebelum meninggal Sayyidatina Fatimah berkata kepada Sayyidatina Asma, "Ya Asma, inni astakbih ayatrah 'alal mir'ah thawb wa tahmil 'alal na'as karajul." Ya Asma, sesungguhnya saya ini enggak suka, malu kalau misalkan saya nanti meninggal, saya dibawa seperti wanita-wanita muslim mukmin yang lain, ditaruh di atas keranda. Tahu keranda? Keranda itu jenazah, kemudian ditutup dengan kain. Saya malu, nggak kepengen seperti itu. Karena apa? Akan nek umat itu ditutupkan akan membentuk tubuhnya yang kelihatan. Nah, saya Fatimah itu, saya nggak mau seperti itu. Saya takut, saya malu seperti itu. Akhirnya gimana? Ini saya Fatimah atau Zahra. Padahal kalau kita pikir, ya orang meninggal kan secara mikir keduluno ya. Meninggal ya ditutup itu suara ketara. Hatta walaupun wong melihat wong lanang melihat itu suara apa? Tidak tertarik, us meninggal kok. Walaupun bentuk apa tubuhnya kelihatan tidak tertarik. Tapi beliau orang wanita mulia seperti ini. Nanti saya kalau meninggal saya nggak kepengen seperti itu, dibawa di keranda seperti wanita-wanita yang lain. Terus gimana? Kemudian beliau mengatakan wasofat telah Asma, Sayyidah Asma bercerita tentang apa? Nek orang Habasyah di mana? Ethiopia, nek salah. Sayyidina Bilal asli dari sana. Orang Habasyah, orang meninggal itu mereka diangkat di atas apa namanya tadi? Keranda, kemudian ditutup dengan bara korma. Biar apa? Biar nggak kelihatan bentuk tubuhnya. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, ya ayat saya seperti itu saja. Nanti kalau saya meninggal, tolong saya dikasih di atas saya penutup. Nah, akhirnya apa? Wah, faya awal man ghatta na'syahu. Beliau adalah Sayyidah Fatimah pertama kali orang yang di keranda yang ditutup pertama kali. Akhirnya ditutup. Biar kelihatan. Sekarang kan alhamdulillah udah ditutup seperti itu. Dari zaman dulu zaman Nabi enggak dibawa langsung seperti itu. Karena Sayyidah Fatimah melihat, saking luar biasanya, malu nggak seperti itu, kepengen, akhirnya ditutup. Dan beliau orang pertama kali jenazah yang ditutup di dalam keranda. Wadufinat lailan, dan beliau dikubur pada malam hari. Yang mengubur adalah Sayyidina Ali dan kakek beliau atau paman Rasulullah itu kakek beliau Sayyidina Abbas. Dan kuburannya nggak ada yang tahu. Beliau mau ngasih seperti itu, saya dikubur tapi jangan sampai ada orang tahu kuburan saya.
kuburannya Sayyidatina Fatimah Zahra. Saking hati-hatinya beliau, seorang wanita sangat mulia seperti itu. Nah, kita tak hendaknya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita seperti yang memuliakan mereka orang salihin. Walaupun kita nggak bisa seperti mereka, minimal kita berusaha untuk mengikuti semampu kita. Karena apa? Kalau kita mengikuti semampu kita, insya Allah fasal. Man sarafi darbi wasal, kalau nggak salah. Barang siapa mau berjalan walaupun dalam keadaan yang kurang cepat, sakit, pincang, merangkak, pasti akan sampai. Kita mengikuti, oh ini ceritanya luar biasa, apa saya mampu seperti ini? Kalau kita ada kemampuan, keinginan, kemudian kita mengikuti dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan Allah sampaikan kepada mereka. Kayak Imam Syafi'i beliau mengatakan, beliau adalah orang soleh, alim, luar biasa. Beliau mengatakan, saya bukan orang soleh, tapi saya cinta terhadap orang soleh supaya saya dikumpulkan bersama orang soleh. Saking tawadhunya Imam Syafi'i seperti itu. Kita ini bukan orang soleh. Kita gimana keadaan kita? Kita cinta terhadap orang soleh, apalagi cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Akan dikumpulkan bersama dengan al-mar'u yuhsyaru yaumil qiyamah ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama besok hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Makanya mulai saat ini Pak Mas, ini teman-teman yang masih muda-muda, yang masih umur-umur umur-umur puber ini, jadikanlah idola kita, idola kalian orang-orang mulia. Supaya apa? Nek meninggal kumpul bersama mereka. Karena nggak tahu umur, masih muda, nggak bisa menjamin umur kita sampai tua. Nggak ada yang menjamin nggak sampai umur 15 tahun. Saya umur nanti pasti paling meninggal umur di atas 40-an. Ada yang jamin seperti itu, ada nggak? Nggak ada. Oleh sebab itu apa? Mulai saat ini, mulai dini dari umur yang muda ini, yang bersemangat, jadikanlah idola kita orang-orang mulia. Itulah kita jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan idola kita keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, tabi'in, ulama-ulama, orang-orang saleh, orang-orang wali-wali Allah. Jadikanlah idola-idola kita mereka, supaya apa? Kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jangan memilih idola orang-orang fasik, orang-orang kafir, waliyadzubillah ta'ala min dzalik. Walaupun misalkan ada seorang sering hadir di majelis taklim, hadir ini, tetapi di hatinya idolanya orang kafir, kalau meninggal akan dikumpulkan bersama siapa? Orang yang ada di dalam hatinya. Kalau dia mengidolakan orang waliyadzubillah, orang celaka, ya akan dikumpulkan bersama mereka. Maka rugi kalau kita di dunia mengidolakan orang-orang celaka, mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik, rugi. Maka jadikanlah idola kita orang-orang mulia, seperti guru-guru mulia kita, habaib orang-orang aulia Allah. Kalau sampai nggak tahu, wali songo, cintai wali songo supaya bareng bersama mereka. Syekh Abdul Qadir Jilani sampai ikut toriko kepada beliau, mantepkan 100% aja, kurmelu top, cintai, baca manaqibnya, sejarah beliau, bagaimana beliau mendapatkan seperti itu dari nol. Jangan baca yang udah di puncaknya. Dari nol, usaha beliau gimana, mujahadah beliau bagaimana, dibaca dari situ, ikuti dari situ. Jangan mengikuti orang-orang besar, itu mengikuti tatkala mereka sudah besar. Karena mereka orang besar itu juga dimulai dari nol, sungguh-sungguh dari kecil. Sayyidina Syekh Abdul Qadir ini apa, dari bayi naik bulan Ramadan nggak mau nyusu siang hari beliau, sampai gelem bayi rasa nyusu, main semester mereka itu. Nek baca orang besar itu dari nol, mujahadah mereka gimana, ikuti dari situ. Nek kita mengikuti, membaca sejarah mereka, nanti sedikit demi sedikit hati kita akan tumbuh cinta terhadap mereka. Nah, boleh kita senang dengan bola, boleh senang ini, boleh, tapi jangan apa? Jangan sampai cinta non hati, bahaya, tidak menguntungkan. Apalagi kita nih, anak muda ini, orang muslim, yang muda-muda yang seperti kita ini, diincar orang musuh yang tidak suka dengan orang Islam, diincar dengan apa? Dengan seperti itu, supaya pola pikir kita seperti mereka, idola kita seperti mereka, supaya kita jauh dari Nabi kita. Nah, udah jauh repot. Siapa yang akan rugi? Kita. Mereka gimana? Ketawa tok nanti. Besok di mahsyar, oh saya bukan kalau kita misalkan ada orang, ya Allah saya dulu ikutin dia, yang diikuti gimana? Saya nggak peduli dia, karena dia celaka. Akhirnya apa? Celaka semua. Tapi kalau kita ngikuti, ya Allah saya dulu di dunia cinta ada fulan ini, maka apa? Apa benar? Benar ya Allah, diambil sama mereka.
Ya Allah, saya cinta dengan Nabi, cinta dengan Rasulullah. Ini apa? Masuk. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ghairuhum fa idza dakhalu ughliqu falam yadkhul minhu ahad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Sahal itu dulu manaqibnya kita baca ya. Kalau tidak salah beliau namanya dulu tuh So'ab. So'ab itu artinya susah, angel. Terus Kanjeng Nabi diganti. Kan datang, siapa nama kamu? Nama saya So'ab ya Rasulullah. Tidak, nama kamu Sahal. Diganti jenenge Sahal. Nah kene Sahal. Ana jenenge Sahal. Sahal itu jenenge gampang, nek jenenge Sahal berarti wongnya gampang, dicek ngaji gampang, cek toat gampang. Jenenge Sahal waktu ngaji, lah ora pas ora jenenge Sahal kalau orang tuane wani kudu Sahal gue jenenge. Nah jenenge Sahal atau Sahal ya gampang, ngibadah gampang, ini gampangan kabeh. Nah itu. Nah karena ini kita punya nama, minta sama orang tua kita dikasih namanya yang bagus. Contoh nama orang soleh, contoh nama sahabat, contoh nama Nabi, tidak apa-apa. Nama itu doa, besok dina kiamat disebut. Jenenge, globan jenenge, ya memang gemen sih apa-apa, yang gemen mungkin ngaji nih masih angel nih. Mau zaman gemen kan mau ngaji mondok ya harus melaku berapa hari. Kongke nih ngaji di Jawa Timur melaku kendaraan, iya lah. Coba tanya sama orang-orang tua kita, nih ngaji cuman bapak ngaji itu mau di aku kosiki ngaji beruntung ngaji TPK anak untuk perak murah nek aku ya nduk bapak mungkin ngaji men angel nang masjid kudu mlaku ke bengi-bengi dhewekan anak sentiran ora lampu iki turune kudu nang kana isine kula mutuk tapi aku gelem nek jaman gemen ngaji angel lah wong tua gemen mungkin jenengi anaknya asa paham jenengi rebok kliwon apa jenengi apa kemis ya wonten niku jenenge sinten jenenge misalkan Ahmad bin Rebo jenenge sapa jenenge niki sapa jenenge anaknya apik jenenge misalkan Ridho apa jenenge saya belajar itu apa enak aku tanya sama ini jenenge sama ya Senal lagi Senal ya Senal bin siapa bin Paing ya apa-apa wong tua gemin urung ngerti nek siki nek panjenengan dua anak dijeneng sing apik seperti ini Sayyidina Sahal diriwayatkan Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul bersabda inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan sesungguhnya kata Nabi sungguh di surga itu ada pintu yang Allah kasih nama pintu itulah pintu Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun dan pintu ini dikhususkan dimasuki oleh orang-orang ahli puasa yaumal qiyamah besok pada hari kiamat. Senang dunia sing senang serga puasa Ramadan lulus alhamdulillah. Syawal 6 dina alhamdulillah. Senin Kamis luar biasa. Ayamul bid alhamdulillah aben bulan 3 dina 13 14 15 bulan Arab ya. Ayamul bid dilakokna alhamdulillah hari-hari besar mulia tarawih tasu'a kayak wingi alhamdulillah terus Arafah alhamdulillah 1 Muharram Rajab Sya'ban alhamdulillah sing hari besar dipuasa ni kabeh insyaallah wong sing dalam puasa iki ngenji dina kiamat dipersilahkan dikasih pintu khusus jenenge pintu Rayyan. Nah pintu Rayyan niku ndak boleh masuk kecuali ahli puasa. Nang dunia sing ora tau puasa Ramadan pe kadang ngomongnya puasa tapi melayu golek warung sing sepi. Tutupan terpaltok warung yang jero pada masak puasa. Madang kono aja ngarep-arep nang surga kon sampai nang mlebu pintu Rayyan aja ngarep-arep. Karena apa? Pintu Rayyan niki hanya untuk orang yang ahli puasa. Makanya nang dunia niki sebelum panjenengan dina kiamat teka niki puasane dijaga khususnya Ramadan nggih. Puasa Ramadan jaga.
Nih bisa puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Kanjeng Muhammad SAW, puasa Senin Kemis, apa jeneng semangat, puasa Daud, Senin puasa, sedina puasa, sedina ora, sedina puasa, sedina ora, atau ini orang biasa seperti itu, hari-hari besar yang kita sebelum itu, Arafah, Tarwiyah, Tasu'a, Asyura, atau setiap bulan terung dina Ayamul Bid jenenge puasa 13, 14, 15 Ayamul Bid dilaksanakan. Men apa? Men ngenjing kita dapat tiket kon mlebung surga lewat pintu royan. Ini pintu khusus ini. Kata Nabi, yukalu aina shaimun, ngenjing dina kiamat sebelum nih surga ini pintu royan dileboni ada panggilan perintah Gusti Allah lewat malaikat, di mana orang-orang ahli puasa kon ngadeg kabeh dipanggil. Kira-kira nih kula panjenengan sedang ngantri kepengin mlebu misalkan tempat yang sangat luar biasa nang jero ana makanan atau hadiah, mau kan berjebel ya ngantri kepengin cepet-cepetan mlebu ya Mas Pak, kepengin paling cepet sing mlebu karena apa? Men paling cepet paling akeh oleh hadiah, paling cepet nang jero mlebu jero, men paling depan kursi ini. Nah dipanggil priwe pas lagi rebutan duselan atau panjenengan senang bal-balan kan? Dalam bal-balan stadion misalkan kan ngantri dorong-dorongan. Nek pas kayak gue penjaga tiketnya ngomong dipanggil mas ini silahkan masuk duluan. Kira-kira mulia wala seneng apa? Seneng sih nang dunia melebung lapangan pun dalam baltok bayar. Iya wala nang surga orang bayar. Gue tenang nang dunia ini lagi panas wedi bukti siksa Gusti Allah ijik-ijik dipanggil Fulan bin Fulan disebut jenenge kok ngadeg senang apa? Senang apa? Kepengen jing tatkala ada panggilan seperti itu orang-orang di dunia yang masih punya kesempatan berpuasa nggak mau berpuasa nyeselnya luar biasa. Ya Allah kenapa aku nang dunia ora puasa? Ya Allah sehingga Ramadan nangis getih leleh nyeselnya pol. Karena apa wongnya ahli puasa dipanggil aina shaimun fayakumun, mereka berdiri la yadkhulu minhu khairum, silahkan masuk kalian pintu royan, selain mereka tidak boleh masuk. Wis masuk boleh apa? Fa idza dakhalu ughliq, tatkala mereka ahli puasa masuk di pintu ditutup pintu royan, falam yadkhul minhu ahad, tidak boleh satu pun selain mereka masuk. Nek ahli puasa harus membuka pe ditutup pintu nih, lan singa tidak ngarep kepripun ya nunggu dihisab. Beti panas ngelak. Ahli puasa enggak, udah masuk dulu. Sebelum masuk dikasih minuman dari tenaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan wa huwa bab yusqa minhu shaim syurban tahuran qabla wusul ila wasl jannah. Pintu di depan pintu ini disediakan minuman bagi orang-orang yang ahli puasa yang mana nek minum iki banyune seger nikmat sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dikasih minum di situ kan ngelak mahsyar luar biasa ngelake melayu ngeliat pertolongan ya gitu. Matahari ini jadi nang kitab kan di riwayat tuh dendepaken matahari ini ngluwikan siji, tapi matahari bukan seperti matahari ini. Matahari udah beda ya, dunia udah hancur semuanya, matahari beda lagi, sangat panas ngelake pol. Wedine pol orang asing bisa dijaluk tolong kecuali amal dia dan Nabi Muhammad SAW. Nah, tatkala udah dipersilakan masuk pintu royan, dua beda ngelake pol dua minuman glak mlebu manang surga tambah nikmat maning. Mugi-mugi kula panjenengan tergolong wong sing mlebu pintu royan. Amin ya rabbal alamin. Mlebu surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Qabla wusulihi ila wastil jannah yadhu arsyu wa munasibah. Waman dakhala syarib, waman syariba la idma abadan. Barang siapa masuk surga itu pintu royan dikasih minum. Tatkala minum dari situ enggak akan haus selama-lamanya. Enggak akan ngelak. Minuman-minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisam salatul darajat wallahu a'lam. Insyaallah kita teruskan pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarith al ardu man 'alayha wa dakhara al waridin
ولقد أشرت لنادم أصوته القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد لماته صفات ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواسل بمن إليه دعانا مقداره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلحنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمدين في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أصانا والحاضرين وساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسكنك أسلهنا واشف وعافي عاجل المرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصباح صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ربنا تقبل وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لها أشرفنا فطوب علينا توبة أغشي كل حوبة واستور للعورات
subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.